Kalau ini mungkin semuanya sepakat benar bacanya apa? Huruf. Waw istinafiyah. Ya. Huruf. Harful istinaf. Jadi wawul istinaf, waw atop, waw apa, itu pasti bacaannya wa. Wah. Gitu. Dan artinya dan nantinya. Kemudian di sini coba apa bacaannya Pak Mimit? Yastanibu. Ya. Kenapa kok benar ini? Padahal di latihan sebelumnya itu salah. Karena sudah kenal wazannya ifta'ala yafta'i. Iya. Yafta'ilu. Iya. Coba di sini kita lihat karena di sini adalah fi'il mudhari, hukumnya rafa. Aturannya kapan fi'il mudhari itu rafa? Masih ada yang ingat? Ketika tidak dimasuki amil nawasib dan awil jawazim. Itu yang dimaksud tidak dimasuki amil nawasib, amil jawazim, Pak. Karena di sini coba perhatikan ada lam tidak, ada an tidak sebelumnya. Tidak ada. Wow, ini tidak mempengaruhi loh. Nah, maka hukumnya rafa. Maka sekarang rafanya menggunakan apa? Wow. Domah. Rafanya fi'il mudhari itu ada 3 macam. Bisa menggunakan dhammahnya dua macam ya. 2 ya. Berarti 3 macam itu maksudnya dhammah dhahir, dhammah muqaddar, kemudian subutun. Wow, subutun nun. Subutun nun, enggak ada wawunya. Wow. Paham ya? Iya. Masih ingat ya? Hilang ya. Ketika rofa ada dhammah zahir, ada dhammah muqaddar, ada dhammah, ada menggunakan sebutun non atau tetapnya non. Kira-kira di sini, Pak, menggunakan yang mana? Dhammah zahir pertama. Ya, sekarang saya mau tanya alasannya kenapa menggunakan dhammah zahir? Di annahu apa? Bukan fi'il mu'tal akhir, Pak. Mantap. Iya, bukan. Coba kalau bukan fi'il mu'tal akhir itu bisa hafalul hamzah nanti. Jadi annahu sahihul akhir gitu. Itu yang lebih tepat karena sahih akhir. Maka inilah yang dimaksud fi'il mudhari sahih akhir itu rafa menggunakan dhammah dan dhammahnya dhammah dhahir. Adapun selain harkat terakhir ini cara bacanya ya kita harus menyesuaikan ilmu sorob tadi ifta'ala yaftailu ijtanaba yajtanibu. Oke, sudah. Nah, untuk mengetahui setelah fi'il apakah ada fa'il itu ya kita harus mencocokkan dengan maknanya, Pak. Wajtanibu di sini tidak ada fa'ilnya ya dan menjauhi nanti seperti itu artinya. Coba di sini bacanya apa? Ayo kita sepakati dulu. Ini harus mencari di kamus seperti ini. Apakah adban atau adaban atau adiban, uduban atau apa? Kita lihat dulu. Ini isim mufrad ya. Sampean cari di kamus itu ada namanya adabun seperti itu. Artinya tata krama, Pak. Kemudian di sini kenapa dibaca nasab? Coba kita lihat di sini. Maf'ulun li. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ya. Iya kan? Jadi alasan ini kenapa dia menjauhi ya karena beretika. Ya, di sini coba saya mau tanya dulu. Berarti di sini adaban isim mufrad. Isim mufrad tadi kalau nasab menggunakan dhammah. Iya kok. Salah. Fathah. Jadi di sini fathahnya itu diperoleh dari isim mufrad, kemudian nasabnya diperoleh dari maf'ul li ajli. Ini belum nyampe materinya karena nanti maf'ul li ajli itu bagian dari isim yang dibaca nasab, Pak. Oke. Kemudian berikutnya adalah ini bacanya apa? Kita sepakati dulu. Qadiyah. Ya, Qadil. Sudah. Ini ikhtilaf antara ulama Basrah sama ulama Kufah. Ya, ulama saja beda baca, Pak ya, apalagi kita. Apalagi pelajar online. Ikhtilaf pelajar online ini. Ya, kita coba, Pak ya. Di sini apa sih? Coba saya kasih bocoran di sini. Di sini kalau dari ilmu sarf namanya isim fa'il. Isim maksur. Jadi seperti itu. Fa'ilun, qadiyun.
Nah, fa'ilun. Isim fa'il. Oh, Nah, fa'il. isim fa'il ya. Berarti di sini seperti ini. Namun kita ingat ya, kalimat isim, ini isim fi'il huruf dulu. Isim. Ya, enggak ada ya yang fi'il wazan fa'ilun, adanya wazan fa'ala. Nah, sudah. Berarti bacaannya seperti ini. Kita lihat dulu. Kalau kalimat isim diakhiri dengan huruf ilat itu namanya apa, Pak? Isim Fahri. Isim yang diakhiri huruf ilat seperti halnya tadi. Mangkus. Ya, ada maksur, ada mangkus. Tinggal kita pilih. Ya. Mana yang maksur, mana yang mangkus. Kira-kira kalau kita baca qadi, maksur atau mangkus? Mangkus. Oke, mangkus. Maka kalau mangkus, ingat pada tadi, isim mangkus kalau rofa menggunakan apa? Ya. Kalau rofa menggunakan fathah, nasab. Dhamma muqaddar. Nasab menggunakan fathah. Muqaddar. Fathah zahir. Kalau jar menggunakan kasroh muqaddar. Kita cek di sini, benar tidak? Coba. Nah, di sini namanya isim mangkus. Apa yang dinamakan isim mangkus? Isim yang diakhiri ya lazimah. Kita tinggal lihat posisinya, Pak. Oh, di sini adalah subjek dari yajtanibu. Yang menjauhi itu siapa? Lah, ini namanya fa'il, tapi belum nyampe kan materinya, ya gak apa-apa. Berarti fa'il itu nanti hukumnya maka kita tinggal improvisasi sama isim mangkusnya ini. Kalau rofaknya fa'il berupa isim mangkus itu maka menggunakan dhammah muqaddar. Nanti bacanya apa? Qadil. Gak boleh baca ya. Hajat. Hajat. Ya. Ingat di sini apa? Kira-kira isim fi'il huruf? Isim. Kira-kira isim apa namanya ini? Itu isim ma'rifat. Tasniyah, mufrad, jamak. Kalau tasniyah apa? Ada alif dan nun. Mufrad. Jamak mana salim kah ada tanya ini? Taksir. Jamak taksir kah? Oke. Jamak taksir. Kita lihat peng isim mufrad, Pak. Isim mufrad. Hajatun. Nah, coba. Kalau mau dijadikan jamak muannas salim, ini seperti ini biasanya. Wa taqdilana jami'al hajat. Seperti itu biasanya. Hajat tulisannya seperti ini. Ya. Nah, baru ini namanya jamak muannas salim. Kalau ditulis dengan tak marbutoh bukan. Taknya jamak muannas salim menggunakan ini. Kalau jamak taksir, hajat itu dijamak menjadi hawaij. Nah, itu baru jamak taksirnya, ya kan? Hawaiju wa tunalu seperti itu kan. Hawaiju. Wa tudzabil hawaiju. Nah, itu namanya jamak taksir. Tapi namanya isim siwat muntahal jumu nantinya, isim ghair munsharif itu. Sudah ya. Berarti namanya jamak. Ini sini isim mufrad. Oke, isim mufrad kalau rofa menggunakan Domah. Nasab menggunakan fathah. Jar menggunakan kasroh. Nah, oke lah. Kita tinggal lihat posisinya. Maka kalau rofa di sini baca tu, kalau nasab dibaca ta, kalau jar dibaca ti. Kira-kira apa bacaannya di sini? Al-hajati. Kasroh al-hajati. Mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Maka dibaca. Iya Pak, karena cocok apa mudhaf ilaih? Ya, ini belum nyampe. Lagi-lagi materinya belum nyampe, tapi sudahlah. Sekedar informasi. Ya, sekedar informasi bahwa nanti mudhaf ilaih itu adalah sandaran dari yang pertama, Pak. Kodinya dari kodi itu ya. Ya, membuang hajat. Kira-kira sandaran tidak hajat itu. Sambungannya seperti itu. Ya, idhofah. Ya, ini namanya mudhaf, ini mudhaf ilaih. Oke. Nah, yang penting sampean benar ini sudah. Kemudian di sini isim fi'il huruf isim tasniyah, alif lam. Jamak taksir, jamak muannas salim, isim mufrad apa? Mufrad. Artinya kencing. Mufrad. Baula. Isim mufrad betul ya. Sehingga di sini kalau mufrad
dhamma, kalau rafa, nasab, fathah, jar dengan kasroh. Nah, di sini maf'ulun bih. Nanti maf'ulun bih itu kategori isim yang dibaca nasab. Berarti dibaca al-baula. Mantap, dibaca al-baula. Oke. Di sini mungkin benar semua ya. Di sini huruf namanya huruf atop. Maka nanti kalau sudah ada huruf atop, setelahnya itu pasti dia ikut pada sebelumnya. Berarti al-goito. Nah, Pak Mimit mantap. Berarti karena di sini apa namanya? Maktuf. Maka menggunakan fathah karena isim mufrad. Yuk, di sini bacanya apa? Yuk, yang mudah kita percepat. Oh, tadi ada yang baca fil ma'ah kah kayaknya. Padahal ini jelas ya, jar majrur. Fil ma'i. Terdiri dari isim mufrad, maka dibaca i kasroh. Fil ma'i. Sudah di sini kira-kira apa bacaannya? Mufrad ya. Kemudian isim mufrad. Nah, tinggal kita lihat di sini kira-kira ini fa'ilun sama dengan ini ya, qadin, qaid. Nah, Rokidi. berarti di sini jadi naat, Pak. Jadi sifat. Jadi dibaca apa? Fil ma'il Ar-Rokidu. Oh, kan ma'i di sini. Ikut ma'i. Berarti ar-roki. Rokidi. Ya. Sudah. Ini bacaannya apa? Sepakat? Amma. Jadi ada sih sebenarnya bacaannya ama, tapi ini lebih cocok pada amma karena di sini namanya harfu tafsil. Adapun seperti itu, mengandung makna syarat. Ini pakai apa? Tasjid enggak ya? Amma. Pakai, Pak. Amma. Tasjid ya. Ya, amma seperti itu. Amma ba'du. Nah, seperti itu kan. Amma. Lah setelah amma ini kalau kalimat isim biasanya jadi mubtada, Pak. Coba di sini kalimat apa dulu? Isim. Al-jari. Ini saya salah ini. Benar tidak? Saya buka coba. Oh ya benar. Ini namanya isim Mankus. Maka jangan sampai baca ya-nya ya. Jadi dia hukumnya apa dulu? Dia mubtada, rofa. Berarti dibaca Amal jari. Mantap. Jangan dibaca amal jariyu. Karena isim mangkus tadi kalau rofa menggunakan dhammah muqaddar. Oke. Berarti dibaca amal jari. Fayukrahu. Coba bacaannya apa ini? Fayukrahu. Ya. Di sini perlu dicatat, Pak. Kalau sampean menemukan kata seperti ini dipastikan mabni majhul namanya. Pasti dibaca yukrahu, Pak, Mas semuanya. Enggak ada yang yakrahu ya. Fathah. Akhirul. Karena kalau yakrahu itu tidak mau artinya enggan, yakrahu itu. Sehingga nanti isim fa'ilnya karih, orang yang tidak mau atau enggan. Nah, di sini mabni majhul karena di sini yang dimaksud adalah hukumnya apa? Dimakruhkan. Coba kita cek dulu. Jadi maka dimakruhkan gitu ya tadi. Maka fa'ur rabitoh ya, fa'ur rabitoh. Kemudian di sini fi'il mudhari majhul. Jadi nanti Pak ada pembahasan fi'il mudhari mabni majhul ketika pembahasan naibul fa'il. Jadi kalau huruf fa itu apa sih? Artinya tuh fa. Apa? Fa itu maka, Pak. Maka ya. Ya, fa rabitoh. Kenapa? Karena di sini terdiri terletak setelah amma. Syarat ya. Ya, namanya fa'ur rabitah. Itu kelompok apa ya? Atof atau bukan ya? Apa sih? Apa? Atof ya. Enggak, Pak. Ini enggak mempengaruhi. Sampean kalau tidak mempengaruhi enggak usah pusing, Pak. Kalau tidak mempengaruhi terhadap cara baca seperti itu ya. Sudah, biar enggak terlalu terbebani. Kalau huruf tersebut tidak menyebabkan tidak mempengaruhi terhadap kalimat sebelumnya seperti wa di sini, ya sudah sampean nggak usah bingung ini wa apa, pokoknya sampean tahu ini bacaannya wa. Nah, kecuali itu ada mempengaruhi, misalnya ini, ini mempengaruhi terhadap ini, baru ini harus saya pertegas seperti itu. Ya. Kalau fa ini tapi ini fathah ya, fa. Iya bacaannya fa. Fathah. Ya, nggak ada yang fi atau fu. Pasti fa. Oke. Fa robitoh tadi apa, Ustaz? Fa robitoh itu adalah fa yang
terletak setelah atau menjadi sambungan dari jawab seperti itu, Pak. Jawab syarat. Ya, jawab itu Syarat. harus ada syarat kan yang terletak setelah syarat. Adapun. Yuk. Oh, maka adapun. Dan Yukrohu. ini tidak semua jawab syarat itu ada fa-nya, Pak. Tapi yang fa itu dibutuhkan kalau dia itu tidak memenuhi syarat. Bicara masalah syarat panjang lagi sampean, nggak selesai satu malam. Ya sudah di sini berarti iyalah karena menyambung menjadi jawab seperti itu. Jadi yukrohu Pak ya? Yukrohu. Ya. Fa yukrohu maka dimakruh. Karaha yukrahu. Karaha yukrohu. Ya. Karaha. Oke, sekaligus maaf. Sekaligus di sini ya. Yakrahu, cuma itu kan majhul. Fayukrahu seperti itu ya. Sudah. Ya sudah, jangan bertengkar dulu. Ya saya so pinter dulu, ntar jadi pinter beneran insyaallah. Ya. Pura-pura memang harus pura-pura pinter biar pinter. Pinteran. Oke. Ini bacanya benar semua. Nah, kita percepat. Sepakat ahli online Kemudian ini isim mufrad, berarti bacanya apa? Qalili. Qalili. Terus ini bacanya Minhu. Ya, gak ada yang ketukar ya. Minhu ya jar majrur dan majrurnya terdiri dari isim dhamir, hukumnya mabni nanti. Terus ini Dunal kasir. Ayo, kasiro. Nah, tadi banyak bacaan di sini. Ada yang kasiro. Coba kita cek. Ini namanya dzaraf ya. Dzaraf itu hukumnya mabni. Ya, kok mabni? Hukumnya nasab. Hukumnya nasab. Dan setelah dzaraf itu pasti dia menjadi sandarannya, Pak. Namanya mudhaf ilaih. Ya, Berarti kasiri. Coba kita cek, benarkah? Isim mufrad mudhaf ilaih. Berarti dibaca dunal Kasiri. Mantap. Nah, di sini bacanya apa? Lakin. Oke. Dia huruf Ustaz ya. Ya, kita cek dulu. Ini apa? Ya, kita bisa buat huruf istiqnaf atau kita baca lakinnah boleh, Pak, gak apa-apa. Lakinnah. Kita baca lakinnah berarti saudaranya innah nanti. Iya, betul. Tapi kalau ini mau dipotong di sini jadikan harful istiqnaf sehingga tidak ada hubungannya dengan yang di sini, ya gak apa-apa juga. Oke. Itu lakinnah berapa kalimat, Ustaz? Hah? Lakinnah berapa kalimat itu? Satu. Satu. Ya. Lakinnah tetapi. Lakinnah satu saja. Bukan dengan huruf jar itu, lamnya bukan huruf jar, bukan. Li itu. Laki ini jadi. Ya. Li kini nanti. Li Sudah. Nah, kalau ini jadikan baca lakin, berarti di sini coba kita cek bacaannya apa? Ula. Ini sampean ada yang baca ula. Kalau dibaca ula itu yang pertama. Tapi kalau kita baca coba cek di sini. Awali. Ini isim maksur ya sekaligus. Lakin al-awal berarti. Ini isim tabdil. Ini maaf ini kurang ya. Ini isim maksur sekaligus isim tabdil. Yang lebih seperti itu. Berarti af'ala. Berarti dibaca Aula. Ini menjadi mubtada, maka di sini hukumnya rofa. Rofanya dengan apa? Dengan isim maksur. Kalau rofa menggunakan dhammah muqaddar. Dhammah muqaddar. Ustaz mundur dikit, Ustaz lakina sama lakin tadi bedanya apa ya? Bedanya seperti ini, Pak. Kalau kita baca lakinah itu masuk saudaranya kana. Saudaranya inna. Masuk saudaranya inna. Iya. Karena saudaranya li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksu malikana min amal. Jadi ada lakinah. Itu artinya sama, akan tetapi beda fungsi. Kalau sampean baca lakin, berarti di sini lakin istidrok saja, Pak, tidak mempunyai amal pada kalimat sebelumnya. Sehingga
Kalau kita baca lakin di sini menjadi mubtada. Kalau kita baca lakinnah di sini menjadi isimnya lakinnah. Lasim in. Lasim in. Oh, berarti Cuma beda itu saja. Sehingga di sini hukumnya nanti menjadi khobarnya Khobar. lakinnah. oh, Tapi kalau dibaca lakin ini khobarnya mubtada. enggak. Nah, seperti itu loh, Pak. Tapi untuk harokatnya Ustaz, belakangnya sama. Nah, kebetulan I'rab. ini sama. Hmm. Ini loh Pak, ini Pak. Saya kasih yang ini kebetulan muqaddar ya. Ini kebetulan muqaddar sehingga ini tidak ada bedanya dari segi bacaan sama segi maknanya. Coba kita seperti ini Pak. Kalau kita baca lakinnah zai, ini harus dibaca zaidan Pak. Ko imon. Seperti ini. Jadi di sini kalau dibaca lakinnah hukumnya nasab. Masuk. Tapi kalau dibaca lakin akan tetapi zaidun, adapun zaid, Qaimun. berarti dia harus dibaca zaidun, Pak. Jadi mubtada biasa. Tapi kalau dibaca lakinnah ini jadi isimnya lakinnah. Isimnya lakinnah itu adalah mubtada sebenarnya. Nanti kita ketemu Pak pada marfu'atul asma atau penjelasan masalah amil nawasih. Nah, seperti itu ya. Ya sudah Pak. Ya, jadi sampean Subatul Ya, asma. catatan dulu lah. Manfaatul khobar. ya, jadi sampean kalau mau keren nanti kalau sudah tahu baca dua, lakinnal aula atau baca lakin al aula seperti itu. Lakinil aula ijtinabuhu. Coba kita lihat ijtinabuhu jadi apa? Ini isim mufrad, ini khobar. Jadi dibaca ijtinabuhu dan sekaligus terdiri dari susunan idhofah. Sudah? Untuk mendapatkan ijtinab ya harus tasrif. Ijtanabah ya jtanibuh ijtinaban. Nah, ini masdarnya Pak Mimin ya. Ijtanabah ya jtanibuh ijtinaban. Karena khobar dibaca ijtinabun. Bun. Karena disandarkan nggak boleh tanwin. Ijtinabuhu. Ijtinabuhu. Seperti itu prosesnya. Titik. Nah, di sini yang banyak nabrak. Ini bacaannya apa? Wah. Wabu hisa tadi. Ya, ada yang wabuhisa, ada yang wabahsu. Coba kita lihat. Wah, bahasa saya. Nah, ini harful isti'naf. Ini fi'il madhi normal loh. Fa'ala. Wabahasa berarti. Nah, Itu kebuatan umum sih Ustaz kayak bahasa kita. Bahas. oke, Membahas wabahasa ya. dan membahas Mengkaji, membahas Iya. ya. Dan Imam membahas. Nawawi. atau menjelaskan lah sama Wabahasan ya, atau Nawawi. menghukumi ya terserah. Kemudian di sini baca apa? Nawawi. Nawawi. Kalau sampean baca Nawawi, berarti di sini iya-nya muqaddar apa iya-nya adalah iya sama dengan qadi atau bukan? Sama. Oke. Kalau sama berarti sampean baca benar. Ini isim mufrad loh, bukan isim mangkus. Jadi cara baca yang benar adalah an-Nawawiyu. Nawawi. Oh, Karena iya-nya adalah iya nisbat namanya, Pak. Iya. Coba sampean cek qala Syafi'iyyu, itu yang benar ya. Iya benar. Ya walaupun maknanya Nawawi, An-Nawawiyu, Syafi'i, Syafi'iyyu ya sama, tetap Imam Syafi'i, Imam Nawawi, tapi lebih profesional lagi. Cari di kamus salah artinya. Apa, Pak? Inti atom. Jangan, Pak. Itu mah ulama terkenal, Nama- nggak usah dicari namanya. Ya makanya. Saking nggak tahu, saking semangatnya. Tanara. Apa ini? Oh, Cari-cari inti atom. Masya Allah. Apa hubungannya sekarang ini? Ini Imam Nawawi, Pak. Ya, intermezzo Ya. aja, Pak. Itulah kenapa kita harus tahu tentang konteks kalimat ya, Pak. Iya, betul. Sehingga salah baca sampean salah paham. Kan bahkan ada Imam As-Subli kan. Beliau itu ditanya sama muridnya dengan gagahnya, Pak. Ma makna kumujun bilangnya, Pak. Kumujun. Jadi gurunya bingung juga. Apa kok baru dengar kumujun ini? Jadi tanya, ini apa artinya Tat? Atau Kiai, apa lafadznya? Kumujun bilangnya. Coba kamu itu dapat dari mana? Kok aneh betul kalimatnya? Oh, saya dapat dari syair bilangnya. Bilangnya walailu kumujul bahri. Artinya nyampe dibacakan, kalau sudah dibacakan itu ngerti gurunya.
terhadap konteks ini. Padahal ini bacaannya kamaujin, Pak. Ada huruf kaf digabung dengan maujun. Tapi dia baca satu kalimat kumujun bilangnya. Dia sampai bingung. Itu jar majrur berarti ya. Akhirnya gurunya itu ngeledek. Oh, itukah artinya? Oh, itu adalah dabatun takra'u wala tafham bilangnya. Itu sejenis hewan bisa baca, gak ngerti bilangnya. Dia itu adalah sejenis hewan dabatun takra'u wala tafham. Dia bisa baca tapi gak paham. Gak bisa paham. Padahal malam sindiran. Gak mau bahari seperti apa buih di lautan seperti itu. Jadi dia baca kumujun ya, sampai orang sealim gurunya gak ngerti apa kumujun karena sudah dibaca salah paham. Jadi bahasan Nawawiyu ya. Terus kemudian bacaannya tahrimuhu. Ini master ya. Ini saya kasih menyampaikan harrama yuharrimu tahriman. Tahrim. Kita cek di sini isim mufrad dulu. Berarti nanti menggunakan fathah kalau nasab, kalau dhammah menggunakan kalau rafa dan kasrah ketika jar. Coba kita lihat. Ini adalah maf'ulun bihnya. Oh, iya. Maf'ul. Tahrimahu berarti. Ya, sekaligus idhofah ya. Ini lupa agak dilengkapi idhofah. Berarti dibaca tahrimahu. Ya, tahrimahu. Oke. Terus bacaannya mudah ini. Fil qalil. Ya, fil qalil. Fil qalil jar majrur. Jar majrur. Isim mufrad. Terus ini bacaannya apa? Jarian. Kok tidak dibaca jarin atau jariun? Nah, karena ada alifnya bilangnya Pak. Iya. Betul. Jadi kalau seperti ini gampang ya. Kalau ada alifnya pasti bacanya jarian. Iya. Pak, kita lihat saja di sini isim mufrad. Oke. Ya. Kemudian di sini khobar kanah yang didahulukan. Hukumnya khobarnya kanah nanti nasab. Sebenarnya bukan isim mufrad ya di sini ya. Mangkus ya. Mangkus ya. Namanya isim mangkus. Hanya saja kalau nasab menggunakan fathah dohir. Ya bukan salah. Bukan isim mufrad tapi isim mangkus. Isim mangkus ya. Diralat. Ini namanya isim mangkus. Oke. Ya, tapi bacanya jarian seperti itu. Harus jelas. Ini namanya fi'il madhi amil nawasih. Berarti bacanya apa? Kana. Isimnya disimpan ya. Kana. Khobarnya sudah. Berarti di sini bacanya apa? Ini huruf ataf. Nah, di sini isim mufrad ikut pada jarian. Ya. Silakan artikan dulu sebelum pulang. Ya, berarti coba biar nambah mufradatnya loh maksudnya. Iya. Ini dan yajtanibu dan menjauhi adaban beradab. Ya, sambil karena beradab siapa? Qadil hajat, orang yang buang hajat. Qadil hajati, orang yang buang hajat. Menjauhi apa? Baulah terhadap air seni. Kencing. Wa itu dan kotoran atau ya buang kotoran maksudnya. Oh iya, bukan khusus ke ninja bukan ya? Iya BAB Pak maksudnya Pak. Oh iya. Tapi di sini saya tulis kotoran. Iya kotoran. Jadi nggak boleh buang hajat, nggak boleh berupa kencing, ya seperti itu kencing atau kotoran itu maksudnya. Ya. Menjauhi di mana yang nggak boleh? Di atas air. Di atas air atau di air. Ar-Raqidi apa artinya? Tergenang. Mantap. Amma adapun ya makanya itu tafsil itu dirinci Pak, tafsil itu rinci, adapun seperti itu. Terus aljari aliran apa mengalir atau apa yang mengalir fayukrahu maka makruh atau dimakruhkan seperti itu saja ya, maka dimakruhkan. Di sini saya tulis simpelnya maka makruh fil dalam di air kolili sedikit. Ya, yang sedikit baginya
minhu darinya. Terus dunal selain tidak ya atau selain al-kasiri tidak banyak. Tidak makruh air yang banyak, maksudnya ya bukan yang banyak. Kalau yang banyak gak makruh. Ya sudah, terserah sampean, yang penting dimengerti mau diterjemah seperti apa. Terus lakin akan tetapi al-aula lebih utama sini tafdil tadi menjauhinya dapat dijauhi ya, ijtinabuhu menjauhinya. Terus dan dibahas dan pembahasan ya, menyampaikan menjelaskan sama An-Nawawi oleh Imam Nawawi. Terus tahrimahu diharamkannya fil qalili di air sedikit di air jarian air yang mengalir air yang baik yang mengalir karena adalah keberadaannya auroki dan atau yang tergenang. Jadi biasanya kalau ada kana, ada dua pilihan itu ya diartikan baik jarian kana auroki, dan baik itu mengalir atau tergenang seperti itu. Tergenang. Oke. Ayo cepat pulang Ayo biar cepat pulang. Siapa? Udah ngantuk. Saya coba ya, Dad. Ya silakan. Siapa? Sopian. Oh ya silakan. Oh ya, dan ibu adatan qatil hajati al-baula wal ghaita bil ma'ir rakiti amal jari wa yukrahu fil qalili minhu dunal katsiri lakin al-aula ijtinabuhu wa bahasan Nawawiyyu tahrimahu fil qalili jarian kana auraqidan. Mumtaz. Alhamdulillah. Sia-sia udah dicontek, asik. Baik, mungkin kita akhiri dulu untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali pada malam Sabtu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masih panjangkan umur kita semua dan kita semua dimudahkan segala urusan dan dijaga keluarga kita semua. Dan mungkin ada peserta yang lagi sakit, baik dirinya maupun keluarganya tadi, ya kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Kita akhiri, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bisri barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. وكان قلبي خاليا قبل حبك